Peradilan agama pihak dalam hal ini prinsipal, dalam hal ini Muhammad Ibrahim wajib hadir di persidangan. Pertama, pengadilan dalam kasus seperti ini akan menanyakan, benar tidak Anda mengajukan permohonan ini? Itu pasti hakim menanyakan, karena hakim tidak mau masuk di dalam persoalan-persoalan sengketa seperti ini. Ditanyakan, benar tidak Anda mengajukan permohonan ini? Benar tidak ada persoalan? Benar, Anda dikasih waktu untuk mediasi dalam waktu 1 bulan. Jadi itu berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, 1 bulan dikasih waktu untuk mendamaikan, untuk berdamai. Nanti ada hakim mediator 1 orang yang mendamaikan. Kalau memang tidak bisa didamaikan, perkara lanjut dalam proses selanjutnya. Bang Fahmi, apakah dari Baim sendiri, walaupun nanti di mediasi, akankah berdamai atau seperti apa, atau fix sudah? Kalau seorang laki-laki marah seperti ini sampai suratnya ada di pengadilan, Anda bisa menilai bagaimana kesabaran seseorang berakhir. Saja kalau saya menilai, karena saya begitu saya ditelepon diceritakan, saya juga kaget, tapi saya nggak boleh ceritakan. Sabar sekali ini manusia. Bang, berarti berapa lama keluar dari rumah, dari kapan mungkin? Kalau keluar dari rumah secara resmi itu seingat saya sudah 7 bulan yang lalu. Persoalan yang paling krusial itu setahun November kira-kira 2023 dia sempat ke satu tempat, dia ngobrol kebalikan, disuruh kasih kesempatan. Oke, saya mencoba untuk memperbaiki semuanya, tapi tidak bisa diperbaiki. Semakin hari semakin sakit, apalagi begitu dia tahu sakitnya luar biasa. Dengan Baim apakah hubungan pertemanan kah, rekan kerja? Dia sudah nyampaikan. Kalau orang urusan terdekat kerja, itu berarti apa? dia bukan rekan kerja, teman. Saya nggak tahu temannya seperti apa. Saya tidak punya hak menjawab. Nanti Anda bisa tanyakan. Yang jelas persoalannya itu. Yang saya katakan berkali-kali, ini sangat menyakitkan, tapi ini harus dilalui, harus dilakukan, karena ini tidak boleh menimbulkan penderitaan terus-menerus terhadap Muhammad Ibrahim alias Baim. Ada. Itu nanti di pengadilan, saya nggak boleh sampaikan. Tapi Bang, dari kalangan artis juga, Bang. Bang Fahmi, Mas Baim tinggal di kantor. Mas Baim kenal, tinggal di sini. Oh, tinggal di sini sekarang. Ya, tinggal di sini. Kan rumahnya ada berapa rumah dia. Tinggal yang jelas berdasarkan data yang sama saya, dia sudah tidak tinggal satu rumah lebih dari 7 bulan. Anak-anaknya, Bang? Anaknya sama Baim. Bang Baim sendiri mergokin sendiri atau Nggak diceritakan boleh. oleh temannya, Bang? Tidak boleh menderita. Anak itu tidak boleh diberi seperti benda. Jadi yang terbaik anak itu nyamannya di mana, disitulah itu anak yang harus melakukan perjalanan hidupnya. Jadi dia nyaman di mana? Kalau dia nyaman dengan ayahnya, ya harus di sana dia. Jadi tidak boleh dibagi-bagi. Ini anak bukan benda. Dia adalah manusia yang mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang dilindungi berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung. Jadi anak ini yang nyaman dia di mana, di situ dia harus menjalani kehidupannya. Itu pun berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak. Baim mergokin sendiri apa diceritakan oleh temannya, Bang? Kalau seorang laki-laki mengajukan ke pengadilan, Anda bisa bayangkan, karena pengadilan itu tempat memutus manakala sudah tidak sanggup lagi dia menyelesaikan persoalannya. Ingat, seorang laki-laki ataupun seorang wanita jika membawa permasalahannya ke pengadilan, berarti dia sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan persoalan tersebut secara baik, secara musyawarah, tapi harus melalui putusan pengadilan. Itu adalah catatan. Jadi catatan ini kita harus tahu. Jadi kalau ada sebuah proses masuk ke pengadilan, itu adalah jalan keluar yang terakhir yang dilakukan, dan itu adalah pilihan yang paling berat, dan itu harus dilaksanakan. Bang, Baim mergokin sendiri apa gimana, Bang? Nanti di pengadilan. Yang jelas semuanya ada di sini. Bang, 26 item secara terperinci saya jelaskan. Bang, sekarang ini pertemuan anak-anak sama ibunya seperti apa, Bang? Saya tidak sampai ke sana karena saya fokus mendaftarkan. Jadi gini, saya daftarkan kemarin, hari ini saya mendapatkan informasi, dan tadi teman-teman mendapatkan informasi tanggal 23 untuk sidang. Jadi soal anak yang saya tahu, anak yang terbaik harus itu yang dilaksanakan. Anak itu nyamannya ada sama siapa? Anak itu nyaman sama Baim, lebih tenang, lebih nyaman. Saya tidak perlu sampaikan buktinya apa. Anak itu tenang, sekarang anak itu sekolah dan sebagainya. Jadi itu yang terbaik.
Undang-undang Peradilan Anak menyatakan apa yang terbaik dari anak itu yang harus dilaksanakan. Kalau dia yang terbaik, lebih tenang, lebih nyaman, ada sama ayahnya, dia harus di sana. Tapi anak di bawah umur seperti apa, Bang? Anak di bawah umur ada surat edaran Mahkamah Agung. Apa yang terbaik dari anak? Itu adalah surat edaran Mahkamah Agung dan ada jurisprudensinya banyak sekali. Dan saya ada beberapa perkara hak asuh anak itu ada di tangan ayahnya karena beberapa persyaratan, persoalan-persoalan di mana persoalan itu memang dia tidak layak untuk mendapatkan hak asuh dalam perkara-perkara yang saya tangani. Bang, dikategorikan nyaman tuh seperti apa? Mungkin anak-anak Nyaman reaksi anaknya gitu. tenang, dia bisa tidak merasa bagaimana. Itu kan kita tidak tahu anak kecil. Tapi anak kecil kalau dia berasa lebih nyaman dengan ayahnya, terus mau diapakan? Kan seperti itu sebetulnya. Misalnya begini, tiba-tiba dia tidak mau digendong atau diajak tidak mau, itu berarti dia tidak nyaman. Kan itu kita tidak bisa tafsirkan. Yang jelas kenyamanan anak itu diutamakan. Ya, ketenangan anak, kenyamanan anak, kepentingan anak itu diutamakan dalam Undang-Undang Peradilan Anak maupun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Bang, tapi Baim sama Aulanya sendiri berusaha fokus anak aja. Enggak, kita nggak membahas yang lain, fokus kepada persoalan perceraian karena di dalam undang-undang perceraian bisa digabung dengan hadona, hak asuh anak, itu jadi satu boleh. Jadi kita ajukan sekaligus, hanya perceraian dan hak asuh anak lainnya tidak ada. Bang, tapi Baim sama Aulanya sendiri mempertahankan pernikahannya, Bang. Hah? Terkait nama Dimas Seto. Apa? Isunya. Siapa? DS inisial. Wah, nggak ada. Beda jauh di atas langit. Saya yang tahu ada di sini namanya. Oh. Ya, jadi saya cek supaya tidak Ya, liar, supaya tidak liar. Namanya jauh. Itu huruf apa tadi namanya? DS. Jauh sekali. Jauh sekali. Kalau ABCD itu di ujung sana, ini di ujung nggak nyambung. Ada di sini namanya. Siap. Siapa yang tahu siapa tanya ke Humas. Tapi bukan DS. Teman-teman artinya sempat di orangnya itu Ya, maksudnya baik. dia tadi sudah diomongin tadi siapa. Sakit dia bilang. Bang, tapi Bang Pami, tapi memungkinkan masuknya unsur pidana nggak sih Bang? Artinya Enggak, kita nggak ke perselingkuhan. sana lah. Jadi gini, bagaimanapun juga ini nasihat semua. Bagaimanapun juga ada problem suami istri, mohon kalau bisa jangan sampai mereka diperkarakan secara pidana. Maafkan. Tapi proses hukum tetap berjalan. Kalau memang berakhir dengan sebuah perceraian, itu jalan terakhir yang harus dilalui. Tapi tolong jangan sekali-kali kalau ada persoalan suami istri, kalau bisa jangan dipidanakan, apalagi punya anak. Maafkan, tapi proses hukum berjalan. Perceraian harus cerai, oke cerai. Tapi jangan sampai kita masuk ke hal-hal yang itu juga akan merembet pada anaknya di kemudian. Bang, mungkin bukti yang akan diserahkan ada dong. Ada di pengadilan. Apa aja mungkin berupa Nggak apa? boleh, bukti sidangnya belum, nanti kok sidang saya ikut saja. Berarti tanggal 3 ya Bang? 23 sidang pertama. Kalau sidang pertama, Baim pasti hadir. Karena Baim nanti ditanya, benar tidak Anda mengajukan? Takutnya itu bukan keinginannya dia. Itu kelebihan dari proses hukum dalam proses perceraian. Karena perceraian ini adalah persoalan pribadi. Ditanya, benar tidak Anda mengajukan ini? Benar tidak ada persoalan-persoalan. Ditanya selintas, oh ya benar yang mulia, saya ada persoalan begini-begini. Tapi itu mungkin nggak akan sedetail dari gugatan. Oke, kalau gitu sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung akan ditunjuk hakim mediasi. Kasih waktu 1 bulan, Anda damai tidak damai waktunya hanya 1 bulan. Nanti itu dipertemukan. Nah, pada saat dipertemukan saya pun harus keluar dari ruangan saat mediasi, di mana yang bertemu hanya mereka berdua. Bagaimana dibicarakan silakan antara suami istri yang akan membahas itu. Saya lawyernya tidak boleh masuk. Bang, tapi Pak Aula sempat ingin apa itu mempertahankan atau apa menerima Tanya ke dia loh. orang tuanya. Tanya ke yang Bang, izin bersangkutan. tadi Mas Baim kan sempat menyebutkan kalau dari pihak sana sudah membahas tentang harta gono gini. Seperti apa mungkin ada pembahasan? Ya, itu salah satu yang menjadi persoalan. Jadi belum terjadi perceraian, belum apa, tapi yang dibahas hal-hal yang terkait dengan harta, dan itu yang sempat kok ada apa ini kan, itu pertanyaan. Ada apa? Semakin mencoba untuk menganalisa apa di balik persoalan pertanyaan itu kan gitu. Apa yang diminta, Bang? Nggak usah saya sampaikan karena belum diminta ke saya, kan dimintanya ke Baim. Tanya ke Baim. Kalau ke saya mintanya saya beritahu. Oke, siap. Cukup. Selingkuh ya Bang?
Yang Dia mau sampaikan bukan mengartikan. saya. Yang bersangkutan kan sudah menyampaikan, bahkan ada ibaratnya pagar makan tanaman, kan gitu ceritanya. Ya Anda Itu bisa tugas melihat kita sendiri. mencari selingkuhannya. Bang, tapi itu ada apa? Boleh spill? Saya nggak tahu. Oke, coba Anda tanya. Jadi gini, saya mungkin Mbak Ola mungkin bisa menjelaskan, tapi saya kan nggak tahu. Jadi silakan tanya. Jadi gini, saya cuma sebatas inilah. Jadi jangan saya dibawa ke mana, ke Mbak Ola. Nanti titip salam saja sama dia, sehat walafiat, semoga Mbak Ola Tapi yang lainnya juga. Jadi ya, selingkuhannya Pak Ola arti itu bukan Pak. Boleh di spill? saya nggak tahu. Kok sampai jauh banget ini urusan. Jadi gini, saya tidak masuk ke persoalan-persoalan lain. Jadi fokus saja persoalan ini ya. Jadi persoalan Bang, ini kalau temannya Baim berarti artis sudah ini, ya kan? Kalau temannya Baim pasti artis. Ya. Anda berarti kurang menganalisa masalah. Anda jauh. Yang lain ini jujur, yang lain diem-diem ini pada tahu, tapi mereka nggak nanya. Iya benar. Ya, ini tahu siapa, tapi mereka nggak nanya. Anda semua tahu. Mergoki secara langsung pakai Ya. mata kepala atau lewat Dari kecap? depan gitu, Bang. Itu nggak boleh disampaikan. Ya spill Yuk. Bang. Nggak boleh. Tapi kan- Yang penting persoalan ini cukup lama terpendam sehingga tadi diutarakan. Jadi memang dia ingin menyampaikan. Saya ini sudah cukup diam sekian lama. Harus saya sampaikan supaya semuanya paham. Saya menderita. Itu yang Anda harus ambil dari persoalan ini. Ya. Bang, tadi saya lihat Mas Baim mungkin rapuhnya seperti apa Bang? Mungkin Abang nangis Dia, Bang? dia nangis. Dia tadi coba Anda lihat tadi bagaimana dia. Nangis Bang. Ya sudah, itu adalah suara hati seorang suami dan laki-laki. Bagaimana sakitnya. Ya, ya. Oke.